trigger ada portal, aku suka banget ngepost tentang itu karena ketika kamu ada trigger itu adalah kesempatan untuk kamu berpindah timeline, berpindah versi, frekuensi, energi menjadi diri kamu versi yang lain. Tapi kalau kamu balik lagi ke diri kamu, balik lagi cycle yang sama, emosi yang sama, reaksi yang sama, jadinya nggak jadi portal. Jadinya mempertebal loop frekuensi kamu, energi kamu di situ terus. Kalau orang udah sampai 35 tahun atau 36 tahun belum membreak patternnya, itu biasanya terus sampai tua gitu terus. Jadi kadang orang tuh kayak robot gitu, dia udah udah mati rasa. Habis itu PR-nya adalah sebenarnya cuma satu, menghadapi dirinya dia. Jadi mayoritas orang-orang itu paling susah menghadapi diri sendiri. Nah nanti di situ ketika dia udah berani menghadapi, baru keluar reasonnya apa aja. Tapi ketika masuk ke step 2 kayak buka Pandora box ya. Jadi awalnya apa, misalnya awalnya cuma gatel aja kulitnya, ternyata wah dalamnya apa gitu. Dan itu harus siap untuk menghadapinya. Punya banyak energi dan punya keberanian. Boleh kasih kita perspektif gak? Authenticity dari segi shadow side. Kamu punya shadow ABCDE, coba sebelum kamu ngejudge diri kamu itu, masuk ke dalam diri dulu, tanyain bener gak sih tuh shadownya kamu. Karena kalau kita ngomong energi, kalau aku bersih-bersih energi diriku atau orang itu, seringkali kita itu ngambil punya orang, jadi surrogate, ngambil energi orang. Jadi kadang shadownya bukan punya kamu gitu. Kayak misalnya punya orang tua, punya ketakutan ABCD, itu ternyata bukan punya kamu gitu. Itu juga akhirnya harus dilepaskan karena that's not you gitu. Semua yang bukan punya kamu dilepaskan. Even shadow. Yeah. Envy itu datang sebenarnya dari kebiasaan komparasi. Mungkin gini, mungkin nggak necessarily aku dibandingkan sama orang lain, tapi misalnya si ini hebat ya begini, si ini hebat ya begini. Kayak aku bukan dibandingkan banget, tapi kayak I never had the acknowledgement, I would say. Bahwa gue tuh worthy untuk dapetin itu. Oh berarti kalau misalnya lo envy, ada value ataupun ada inspirasi yang memang kamu sebenarnya pengenin. Apakah memang something yang I want, or sebenarnya inspirasi ini itu yang diinginkan sama orang lain. Dan aku mencoba untuk membatasi itu. Kalau misalnya memang itu adalah keinginan orang lain, and I don't want that, tapi aku juga harus tahu, okay, if I don't want that, then what I want. Nah perjalanannya kan bertahun-menahunnya di situ gitu kan. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba tampil, serba harus punya sesuatu buat dibuktikan. Kita belajar caranya terlihat bahagia, tapi sering lupa caranya merasa bahagia. Kita sibuk mencari kedamaian, tapi lupa menjadi damai. Di tengah lingkungan yang serba performatif, ada satu kata yang mulai terasa langka, autentik. Menjadi diri sendiri bukan lagi hal yang sederhana. Karena seringkali diri yang kita lampirkan adalah versi yang sudah disesuaikan dengan ekspektasi pasar. Lalu, gimana caranya tetap selaras, tetap jadi diri yang jujur dan sadar di tengah panggung sandiwara? Itu yang akan kita bicarakan hari ini bersama seorang pembimbing spiritual yang perjalanan keautentikannya bukan sekedar tren atau performatif aja gitu ya. Tapi her way of living. Selamat datang di Sapio Pato, Aprisy Alita aka Pishi. Hai. Maaf nih, aku kan jarang ikut podcast, jadi harusnya gimana sih? Hai gitu ya. Nggak ada harus. Just be your authentic self aja. Dia sesuai tema. Benar. So welcome Mbak Pishi, dan senang banget ketemu lagi sama teman lama gitu kan. Hari ini kita pengen berbagi cerita tentang being authentic. Yes, seru banget. Itu kata yang sangat menarik gitu ya, karena di era yang aku buka duluan by the way. Dia suka rebutan pertanyaan soalnya hostnya 2, biasanya kan tamunya 2 gitu kan. Tapi karena tidak patriarki, jadi tidak apa-apa. Alhamdulillah. Nah jadi ngomongin soal tadi gitu ya, diri kita versus lingkungan gitu kan. Seringkali tuh banyak orang yang bilang, jadilah diri kamu sendiri, jadilah otentik gitu kan. But no one ever taught us how gitu kan. Dan ini yang akhirnya berasa kayak, really? Emang bisa ya gue being authentic? Atau ada juga yang merasa bahwa, oke, gue menjadi otentik tapi kok gue gak diterima ya sama orang-orang di sekitar gue. Jadi kayaknya banyak banget gitu yang harus
bahasa simpelnya kalau aku sama Yaser bilangnya kita manage diri kita sendiri, orang lain, ekspektasi orang lain, pressure gitu kan, kemudian karir yang di shape oleh sistem yang ada, dan itu yang akhirnya membuat kita kayaknya harus selalu ngikutin apa kata orang atau harus selalu ngikutin apa yang disediakan sama sistem cultural tadi. Nah, aku pengen tahu dong Mbak gitu ya, from your own journey gitu. Mungkin ada teman-teman yang baru dengar atau ada yang mungkin belum benar-benar tahu gimana sih journey-nya Mbak Pishi sendiri pun bisa menjadi otentik. Ya, mungkin aku kalau tarik ke belakang banget, kenapa aku merasa kayaknya barrier untuk menjadi otentik untuk diriku sendiri itu nggak terlalu sulit. Karena aku di-bless oleh kedua orang tuaku yang udah di surga. Dua-duanya, papa mamaku itu nggak pernah menuntut harus, misalnya kayak harus jadi A, B, C, D, E. Kalau nggak boleh. Kalau zaman dulu mungkin kayak baby boomers gitu masih dokter, terus arsitek, insinyur gitu-gitu kan yang bagus gitu menurut mereka. Jadi ada dari dulu, dari kecil diarahkan ke sana atau sesuai dengan pekerjaan orang tuanya gitu kan, nerusin. Nah aku itu kebetulan tidak mengalami itu. Jadi dari kecil sampai besar dibebasin mau jadi apa tuh didukung aja. Dulu misal mau nyanyi boleh, mau nulis buku boleh, mau jadi guru juga boleh, keluar dari company boleh, mau kerja apa aja boleh gitu. Jadi kreativitas untuk jadi diri sendiri, pengen jadi apa itu diperbolehkan dan gak dilarang gitu sama dua-duanya. Nah waktu aku mulai mendalami si menjadi diri sendiri ini, tadinya juga aku awam kata-kata autentik tuh aku juga gak ngerti apa sih autentik gitu. Jadi yang aku tahu, aku pokoknya jadi yang aku mau aja diriku sendiri. Misalnya aku pengen ngajar yoga, ya udah belajar yoga. Abis itu ya udah ngajar, nggak mikir nanti gimana ya kalau nggak ada yang datang kelasnya atau apa gitu, nggak ada. Jadi kerjain aja, jalanin aja gitu. Mungkin itu tadi bekal dari orang tua yang nggak ngelarang-larang tadi. Jadi pas udah dibebasin, udah ngejalanin, terus mulai mendengarkan diri sendiri, buat aku lumayan flowing, terus terbuka, terus mudah untuk tahu apa yang aku mau. Nah setelah aku mengajar meditasi, terus menerima klien, banyak cerita dari teman-teman yang merasa otentik tuh susah gitu. Salah satunya yang didapatkan adalah karena orang tuanya itu banyak menuntut atau tidak membolehkan dia menjadi apa yang dia pengen gitu. Jadi suaranya dia itu hilang. Jadi dia tidak bisa menjadi diri sendiri atau mendengarkan suara hatinya dia sendiri. Nah itu juga refleksi ke diri aku sendiri. Oh alhamdulillah ternyata aku dulu dibekali dan dibebaskan, tapi dijagain untuk mengikuti apa yang aku pengen, jadi lebih mudah. Jadi journey aku untuk mendengarkan suara hati aku itu lebih mudah mungkin ya. Awalnya titiknya dibanding teman-teman yang mungkin dilarang oleh orang tuanya dari kecil, nggak boleh punya suara, nggak boleh ngomong gitu. Misalnya punya mau apa tuh diredam, semuanya itu mungkin akan lebih sulit gitu sih. Jadi awalnya aku merasa lebih mudah, lebih bebas, jadi flowing aja aku mau jadi guru yoga, meditasi apa itu nggak ada penolakan gitu lah ya di lingkungan keluarga gitu. Tapi ini menarik sih Mbak, karena kan semalam kita baru bikin event. Aku mau bawa sedikit pertanyaan yang menurut aku nih semalam tuh ngena banget buat aku. Ada seorang cowok, dia minta foto sama aku, terus kemudian dia cerita, dia bilang, Kak thank you ya, lo udah bikin podcast kemarin sama Bilal gitu. Jadi di podcast itu emang kita membahas tentang teman. Ini aku pun kayak emotional gitu, karena actually I can feel his pain. Dia tuh bilang gini, Kak tahu gak sih kenapa, why am I thank you, karena jujur gue tuh lagi kehilangan diri gue sendiri. Dia merasa bahwa saking dia kehilangan dirinya dia sendiri, dia kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Itu yang bikin aku tuh kayak mungkin ini emosi ini baru bisa keluar sekarang gitu, karena kemarin lagi fokus untuk berevent, tapi kayak aku tuh bisa berempati kayak oh my god, cowok datang ke aku gitu, terus tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, aku tuh berempati banget bahwa banyak orang yang I feel juga ngerasain hal yang sama gitu. Dan betapa beratnya gitu si beban ini, sampai maksudnya aku pun bisa ngerasain itu. I can empathize with him. Dia bisa cerita kayak gitu sama aku di tengah event yang lagi ramai banget. Nah,
dia pertanyaannya terus I give him encouragement dong gitu, maksudnya gini, you're on the right path gitu. You don't have to at least lu dengan ngomong jujur kayak gini sama gue aja, lu tuh mengatakan bahwa diri lu sendiri tuh ada gitu. For me that's what the truest form of himself gitu. Tapi orang udah mulai mengakui, orang udah mulai, aku nggak tahu dia sudah accept dengan keadaannya apa belum, tapi setidaknya ketika dia menyuarakan itu, dia kan sudah mengakui state-nya dia saat ini. Betul. Gitu kan. Mengakuinya sudah, acceptance-nya nggak tahu udah apa belum, tapi kalau misalnya kita sudah mengakui dan accept, and then what should we do sih gitu. In your perspective, kalau misalnya ada teman-teman yang lagi kehilangan jati dirinya atau bahkan udah nggak punya lagi jati dirinya dia saat ini karena terlalu banyaknya tadi tekanan-tekanan atau misalnya suara yang berisik di luar sana gitu kan, akhirnya kita sendiri pun nggak bisa dengar suara kita sendiri. Kalau menurut Mbak Pishi kayak can you share some wisdom atau some tips atau apapun itu gitu yang kayak kalau ada teman-teman yang lagi berada di poin itu tuh gimana sih caranya mereka quotes unquote mulai mengenali dirinya dia sendiri lagi gitu. Wow, ceritanya langsung gitu ya. Karena mungkin orangnya nonton podcast ini ya, karena itu suatu hal yang besar sekali untuk seorang laki-laki bisa meng-acknowledge apa yang dia rasakan ke seorang perempuan dan jujur gitu ya, apa adanya yang dia rasakan itu. Kalau aku beberapa kali dapat klien seperti itu, aku selalu bilang, ini kamu tuh udah lebih dari setengah jalan sebenarnya untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi ini nggak laki-laki aja, tapi laki-laki perempuan datang ke aku gitu, terus dia bilang apa yang kurang lebih mirip ke Anes itu. Dia udah menyerah, mau percobaan bunuh diri, di DM aku yang ribuan itu. Pasti ada, kalau aku random cek ada yang di titik itu gitu, udah lowest point banget gitu. Terus aku selalu balas, ini kamu udah sangat baik sekali dan sudah lebih dari setengah jalan. Karena paling susah itu sebenarnya adalah merasakan dan mengetahui dia lagi kenapa. Jadi kadang orang tuh kayak robot gitu, dia udah udah mati rasa, nggak bisa ngerasain, jadi nggak tahu tuh, nggak bisa ada di titik yang tadi orang yang datengin Anes tadi. Jadi itu tuh udah luar biasa banget kalau kita bisa, walaupun nggak bisa ya, kalau kita bisa ukur 1-100 dia udah 70% sebenarnya. Karena menurut aku sisanya itu bisa dijalanin. Yang susah itu tadi titik tahu dia lagi kenapa, di mana, dan ada yang something wrong sama diri dia gitu. Nah itu udah setengah jalan, udah bagus banget, udah bisa mengetahui apa yang dia rasakan. Habis itu PR-nya adalah sebenarnya cuma satu, menghadapi dirinya dia. Jadi mayoritas orang-orang itu paling susah menghadapi diri sendiri. Akhirnya dia mendistract dirinya dia atau kabur, yang aku bilang, kalau aku sering kasih pesan stop kabur gitu ya, jangan kabur lagi. Karena orang-orang kabur tidak mau menghadapi apa yang dia rasakan di dalam diri dia gitu. Kaburnya bisa ke misal main game nonstop seharian, atau dia misalnya ke alkohol, ke obat, ke apa, macem-macem ya, bisa pelariannya apapun. Main scroll TikTok gitu ya misalnya 24 jam gak berhenti-berhenti gitu, dia sebenarnya lagi kabur dari sesuatu. Nah ketika first step dia udah tahu rasanya apa, ada yang salah nih. Yang kedua adalah dia menghadapi itu. Nah nanti di situ ketika dia udah berani menghadapi, baru keluar reasonnya apa aja. Karena tadi yang di awal ini cuman kulitnya aja. Nah proses step 2 menghadapi itu bisa banyak caranya. Kalau aku kebetulan kan mendalaminya meditasi. Jadi kalau datangnya ke aku, pasti aku bilangnya coba meditasi mendalami, masuk ke dalam diri sendiri, ngelihat ada apa aja lukanya gitu. Karena menariknya kalau orang datang ke aku simptomsnya atau kulitnya sama, tapi pas step 2-nya pas dilihat dalamnya bisa beda. Contohnya dia misalnya kena cancer gitu ya, kan aku dapat klien cancer lumayan banyak. Nah misalnya cancernya sama paru-paru gitu contohnya, yang satu dicek bisa masalah dengan orang tuanya, yang satu bisa masalah hal lain, misalnya kehilangan pekerjaan sehingga dia merasa post power syndrome gitu ya, terus akhirnya dia sakit gitu. Jadi reasonnya bisa banyak. Nah itu yang
next stepnya harus dihadapi setelah tahu kulitnya, masuk ke dalam, mencari apa sih akarnya sampai dia akhirnya mengalami rasa-rasa yang tadi. Kalau dari case-nya Anes, kenapa dia bisa pengen bunuh diri gitu. Nah itu reasonnya yang dicari next stepnya. Kalau udah dari situ udah jalannya, tapi ketika masuk ke step 2 kayak buka Pandora box ya. Jadi awalnya apa, misalnya awalnya cuma gatel aja kulitnya, ternyata wah dalamnya apa gitu. Dan itu harus siap untuk menghadapinya gitu. Punya banyak energi dan punya keberanian gitu. Dan aku yakin banyak orang yang mungkin ragu ataupun takut menghadapi itu, dan that's why mereka juga mungkin butuh someone yang bisa nemenin proses itu kali ya. Bener. Karena it's an ugly process and hard process gak sih? Benar, betul sekali. Perlu ada dukungan itu betul, makanya kalau di pekerjaanku sendiri, karena kita ada komunitas sendiri kan, komunitas yoga dan meditasi, itu menurut aku cukup sangat membantu, karena mostly waktu jalan ke step 2 feeling lonely, sendiri, terus kok kayaknya yang lain nggak ada nih yang ngerjain kayak gini gitu ya, teman-temannya, keluarga nggak ada nih yang inner work gini gitu, ngapain sih gitu kan, karena capek, nangis terus, wah semua pasti kan kalian ngalamin kan gitu kan, semua keluar ugly banget deh prosesnya, tapi kalau nggak ada yang ngalamin juga mereka pasti berhenti tuh, kayak udah nggak usah gitu, dimasukin lagi perasaannya, ditutup lagi gitu. Tapi ketika ada orang satu aja gitu yang mendukung proses itu akan sangat menguatkan gitu. Apalagi kayak komunitas besar banyak, akhirnya kita saling sharing perjalanan journey yang mirip gitu. Kita sama-sama lagi mau menyembuhkan hati kita. Akhirnya mereka nggak menyerah. Oh ya udah, aku kira aku sendiri, sering tuh banyak yang komen, aku kira aku sendiri, ternyata enggak, terharu gitu. Nah itu pentingnya ada orang yang menemani gitu ya. Mungkin kalau nggak ada teman keluarga, ada di luar itu seperti komunitas dan lainnya. Sekarang aku udah tahu jawabannya kenapa komunitasnya Mbak Pishi itu kuat banget. Karena mereka akhirnya menemukan kayak, gue pikir gue sendiri, ternyata kayak enggak ya, rame-rame gitu. Iya. Since ini tadi udah nge-mention komunitas gitu kan, dan kita sangat amazed dan acknowledge your community kuat sekali gitu kan. Mungkin boleh gak menyampaikan sesuatu untuk komunitasnya Mbak Pishi ke sini gitu. Apa sih ya? Terharu. Kita punya tisu kok, tenang. Tenang. Kita udah berkaca-kaca nah. Dari mulai aja gue nanya dari berkaca-kaca. Kita ciramba ya. Apa ya, aduh, terharu. Thank you diberikan space ini untuk komunitas, bukan komunitasku, komunitas kita bersama, Family of Light namanya, Fall. Terima kasih banyak sudah bertahan dan tidak menyerah pada diri sendiri, karena energi kalian, satu-satu dari kalian semuanya membawa perubahan besar di dunia, perdamaian yang besar di dunia. Jadi thank you so much for not giving up on yourself. Yes, thank you. That's sweet. Oke. Silakan kamu lanjut. Kan gue emang bagian love and light ya Mbak. Bagian jedar ya. Nah, aku mungkin mau membahas authenticity dari the whole perspective. Mungkin secara awam autentik tuh terlihat baik aja. Maksudnya kalau misalnya buku atau sebuah produk jam ini asli nih, otentik gitu kan. Yes, otentik. Tapi kan otentik itu punya kutub dong, kanan dan kiri. Nggak cuman yang kayak otentik adalah wah terlihat baik, cerah, joyful apa segala macam. Iya kan? Ada sisi mungkin dia bisa marah, bisa takut, iya kan? Nah, boleh kasih kita perspektif nggak authenticity dari segi shadow side? Sebenarnya autentik tuh sesimpel semua hal yang kamu rasa itu adalah diri kamu. Jadi misalnya contohnya kayak aku nih, orang aku paling sering tau gak sih dengar komentar tentang aku apa? Kamu katanya guru meditasi, tapi kok kayak gini gitu. Kayak sering gini tuh gimana ya? Sering banget, karena aku tuh kan suka banget ketawa, ngelawak. Makanya kalau di komunitasku aku dipanggilnya Nunung, karena aku suka ngelawak, suka banget. Ngakak-ngakak, ketawa, bercanda, itu suka banget. Tapi menurut orang stereotip guru meditasi itu harusnya zen, tenang, gak suka. Ya maksudnya mungkin kita gitu kali ya. Ketawanya XIC gitu kali ya. Aku gak tahu gimana, tapi itu sering. Cuma
aku mendapatkan hal tersebut makin ketawa, oh iya ya gitu, emang guru meditasi gimana sih gitu, karena aku merasa ini adalah diri aku gitu. Diri aku adalah yang seperti ini, suka bercanda, suka ngelawak. Ini ada event 300 orang, aku kan bawa simbol, datang orang-orang udah diem gitu, neng bakso neng ketawa. Sebenarnya guru meditasi mana ada kayak gini gitu kan, ketawa. Jadi itu aku. Nah itu contoh simpelnya. Jadi kalau misalnya dibilang kamu kok nggak pernah marah sih gitu, marah, tapi marahku mungkin nggak yang wah gitu, yang teriak-teriak gitu setiap hari gitu. Dan itu aku gitu. Dan semua kayak misalnya shadow kan banyak banget ya, setiap orang dan beda-beda gitu. Dan ketika kita melakukan tadi step 2, masuk ke dalam diri kita dan ditemukannya A, B, C, D, E, itulah kamu gitu. Tapi ketika kita nggak berkaca ke dalam, bisa jadi misalnya yang ini depresi, kamu main sama depresi padahal kamu enggak. Nah kamu ke bawah shadownya mereka, itu bisa juga tuh ke situ gitu. Jadi menurutku autentik, mau shadow, mau light, mau apapun itu, asalnya itu adalah diri kamu. Itulah being authentic, menjadi diri kamu apa adanya, penuh luka, penuh trauma, nggak apa-apa, tapi kita berusaha menyembuhkan itu gitu. Jadi dilihat diri kamu adanya apa aja, kayak aku misalnya ngajar ABCDE tapi aku juga ketawa-ketawa suka, ngelawak suka, ini suka gitu, dan nggak apa-apa gitu. Itu bukan satu hal yang meng-cancel satu sama lain, dan jadilah diriku yang unik ini, jadi CPC ini kayak gini gitu. Menurutku shadow pun begitu. Kamu punya shadow ABCDE, coba sebelum kamu ngejudge diri kamu itu, masuk ke dalam diri dulu, tanyain benar nggak sih tuh shadownya kamu. Karena kalau kita ngomong energi, kalau aku bersih energi diriku atau orang itu, seringkali kita itu ngambil punya orang, jadi surrogate, ngambil energi orang. Jadi kadang shadownya bukan punya kamu gitu. Kayak misalnya punya orang tua, punya ketakutan ABCD, itu ternyata bukan punya kamu gitu. Itu juga akhirnya harus dilepaskan, karena that's not you gitu. Semua yang bukan punya kamu dilepaskan. Even shadow. Yeah. Even shadow bisa kita pinjam gitu, kita ambil tanpa kita sadar. Yap. Dan tantangannya adalah gimana melihat shadow itu secara netral. Betul. Bukan kayak apa? Misalnya gini nih, kamu vulnerable dikit ya. Boleh. Dulu awal-awal aku ngelihat dia punya tendensi, punya envy, shadow. Punya envy gitu. FOMO, envy gitu kan. Terus kayak gue perhatiin aja nih, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kalau aku coba trigger kayaknya belum kuat nih dia nih gitu kan nggak bisa sembarangan kan nge-trigger orang kan gitu, perlu safe space, perlu kesiapan segala macam gitu. Ya udah yang lain-lain dulu nih, pondasi dulu nih, tang udah selesai, oh ini cukup kuat nih, baru aku konfront. Kita kerjanya tuh nge-trigger satu sama lain. Emang itulah relationship begitu memang. Terus kayak gue liat lu punya envy ya gitu, oh iya gitu, iya kan. Terus ya udah kita bahas segala macam, akhirnya dia oh iya gue punya envy ya. Terus waktu itu kamu gimana memanage envy itu dan akhirnya kamu bisa kayak berdamai sama envy itu? Iya. Kalau gua kan bagian nge-trigger doang, dia nge-gender dia. Gitu. Iya, aku ingat sih, maksudnya dari zaman dulu tuh envy tuh datang sebenarnya dari kebiasaan komparasi. Yang dititipkan dari lingkungan sekitarku, bahwa lu mungkin nggak necessarily aku dibandingkan sama orang lain, tapi misalnya si ini hebat ya begini, si ini hebat ya begini, tapi ya ini masih kecolek nih, berarti masih ke-trigger. Lu sih trigger gue. Gitu. Jadi kan ini nggak ada gunting, hanya tisu. Mumpung ada ini energi kiper di sini. Saya menengahi. Tujuannya kan bukan buat itu ya. Apakah ini couple counseling? Iya, heran. Tapi maksudnya ini aku juga mau nunjukin ke teman-teman nih, balik lagi karena mau being vulnerable ya. Ya aku pun tahu bahwa jadi ada momen-momen kok ini begini, apa ini hebat ya bisa begini, ini hebat ya bisa begini, tapi I never hear that for myself gitu loh. Jadi kayak aku bukan dibandingkan banget, tapi kayak I never had the acknowledgement, I would say. Bahwa gue tuh worthy untuk dapetin itu. Gitu. It's okay. Ya udah, akhirnya dari momen-momen itu
awalnya gue pikir gue udah selesai. Thanks, kamu masih mengingatkan aku punya PR itu. Oke, but anyway, dari situ akhirnya aku ngerasa kayak ya udah, the best thing I can do waktu itu adalah kayak aku jadikan envy itu sebagai trigger bahwa there's something inspiring from that person gitu. Ya. Ya. Meskipun nggak semuanya, meskipun it's just few points, tapi aku ngerasa bahwa oh berarti kalau misalnya lo envy, ada value ataupun ada inspirasi yang memang kamu sebenarnya pengenin gitu, atau kamu sebenarnya mungkin dianggap baik sama orang lain, but it's okay juga lo untuk ngelihat itu dari kacamata orang lain. Meskipun kalau lo ngerasa bahwa itu bukan lo, at least lo tahu bahwa oh itu ternyata value-nya orang lain, gue nggak harus kayak gitu kok gitu. Akhirnya mulai pelan-pelan kayak setting boundaries juga gitu, dalam arti apakah kalaupun memang aku envy, berarti kan ada inspirasi nih gitu. Inspirasi ini tuh apakah memang something yang I want, or sebenarnya inspirasi ini itu yang diinginkan sama orang lain. Dan aku mencoba untuk membatasi itu kalau misalnya memang itu adalah keinginan orang lain, and I don't want that. Tapi aku juga harus tahu, okay, if I don't want that, then what I want. Nah perjalanannya kan bertahun-menahunnya di situ gitu kan, untuk akhirnya bisa mengetahui dan berdamai bahwa oh gue tuh maunya gini. And I think it's a never ending a journey gitu kan. Sampai ya akhirnya mungkin baru tadi tuh baru tersadar gara-gara lu colek balik lagi. Tapi kalau Mbak Pisi sendiri boleh gak vulnerable dikit? Ya, gimana? Waktu kamu working on your shadow tuh apa nih? Kan ini ketawa nih, envy nih. Dulu kamu apa sih? Dan gimana kamu working on that? Kalau aku tuh awalnya banget itu kan sakit. Jadi sakit nih menurut aku blessing, anugerah. Banyak yang datang ke aku sakit, aku selalu bilang ini blessing karena akhirnya kamu ada di sini. Mungkin kalau nggak sakit kamu nggak ada di sini. Dan itu juga apa yang aku alami. Dulu itu aku nggak bisa gerak. Jadi bener-bener tidur di kasur. Kalau bangun tuh kayak matanya doang tapi nggak bisa gerak, badannya kayak paralyzed gitu. Oke. Itu kayak gitu. Jadi sejam setengah jam baru bisa bangun gitu. Jadi ini badannya nggak bisa gerak gitu kan. Dan makin lama sering pusing, sering pingsan gitu. Kayak udah nggak nyaman dan sudah mengganggu kegiatan gitu. Akhirnya ngecek kesana kemari sakitnya apa gitu. Ada yang bilang macam-macam lah ya, sakit ini, sakit itu, sakitnya itu. Sampai di dokternya terakhir dibilang ada kelainan lah gitu. Dan ini nggak bisa disembuhkan katanya gitu. Jadi harus minum obat seumur hidup. Terus waktu itu drop banget karena kayak masih muda tuh. Kayaknya aku pas divonis itu umur 20 kali ya. Jadi kayak masa minum obat umur segini gitu ya. Terus obatnya dan banyak dan berat, obat-obat keras gitu. Terus kalau minum obat sih mendingan, tapi kayaknya ada rasa, untungnya masih ada rasa kayaknya nggak gini deh gitu. Kayaknya nggak gini jalan hidupku gitu. Mau apa ya yang dicari gitu. Akhirnya mulai ngecek isi obat-obatnya. Isi obat-obatannya itu banyak kan antidepresan. Berarti kan stres kan. Terus aku mulai nanya, emang aku stres ya apa ya? Paling kan dulu kuliah apa gitu kan, kerja nggak kayaknya kelihatannya nggak stres gitu. Pas dicari, aku mulai nyari-nyari di website gitu apa ya yang menghilangkan stres. Yang keluar yoga pada saat itu. Nah pada saat itu yoga tuh belum awam kayak sekarang, masih dikit gitu. Jadi aku ikut kelas yoga. Pas yoga pertama kali, kan kalian pas yoga juga kan. Jadi pas yoga pegang mat, baru ngerasain ternyata ini ada badan ya, ini ada rasa ya. Jadi awareness tentang tubuh tuh baru keluar ternyata. Jadi mungkin badanku terbisik-bisik udah lama, tiba-tiba aja sakit. Kerasanya tiba-tiba pasti, padahal enggak, udah gradually ada rasa gitu kan. Terus dari situ mulai rilis, 6 bulan kemudian setelah belajar yoga nggak minum obat lagi. Jadi lepas obat tuh. Dari situ mencari lagi, ada apa nih ya, kayaknya ada nggak enak gitu di dada tuh ya. Mulailah belajar meditasi. Di situ baru merem, nangis nonstop, nangis sampai minta pulang. Pokoknya nggak mau lagi meditasi gitu, nggak mau belajar meditasi lagi gitu. Dipaksain kan, harus bisa gitu. Akhirnya aku meditasi. Di situ baru keluar, aku itu ternyata grief besar terhadap peninggalnya papa aku. Jadi papaku tuh meninggal setelah papaku meninggal aku mulai turun gitu. Tapi aku nggak ngerasain dan nggak tahu grief tuh apa, nggak tahu cara ngolahnya. Jadi
nggak ada diajarkan untuk jujur terhadap perasaan, terus omongin satu sama lain. Kamu rasanya apa itu nggak pernah gitu. Jadi dipendem akhirnya sakit. Di meditasi itu ketemu, udah membuka kotak Pandora, keluar semua griefnya, sedihnya, karena sudden kan meninggalnya mendadak, jadi kayak kaget banget gitu. Wah, itu lama, sampai griefnya masih ada kerasa terus on and off sampai detik ini ya, masih kalau ada rilis tapi nggak separah dulu. Cuma dulu wah nangis doang kerjaannya gitu tiap hari. Dan dari situ aku lah baru belajar yang namanya si shadow work itu ternyata banyak ya gitu. Dari titik umur aku mulai belajar itu aja banyak banget gitu yang harus dikeluarkan, dan perjalanan tuh udah cukup lama ya, berarti 2011 sampai 2025 ya, sekitar 14 tahun masih ada aja. Jadi emang perjalanan kita panjang dan seperti bukan kayak linear, habis itu nggak ada lagi, tapi kita kayak spiral kan, ada lagi ntar keluar dikit-dikit gitu, ada yang banyak, ada yang sedikit, sampai sekarang aja kalau di tab perjalananku sampai sekarang pasti masih terus ada yang dirilis gitu. Walau kalau kejadiannya sama mungkin nggak se-massive dulu rasanya, nangisnya, sedihnya, tapi di titik sekarang kalau ditanya masih suka ada muncul gitu. Even seorang PC masih Iya. masih healing dirinya sendiri. Masih terus. Yes. Karena ya aku lihat kayaknya tiap orang pasti selalu ada jatah dia untuk tertampar kehidupan sih. Iya kan? Makanya dirimu bilang mungkin ke teman-teman komunitas bahwa di saat sakit gitu kan, terus dia aware dan dia take action for this situation. Artinya udah 70% tuh, gitu betul. kan. Karena nggak semua orang bisa sadar, gitu kan, bahwa ini butuh dibenerin atau diberesin lah, gitu ya. Seru banget sih. Makanya kadang-kadang aku nggak tahu ya, ini boleh nggak kita nyari-nyari kalau aku ya, gue nggak mewakili siapa. Kadang-kadang aku tuh gini, aku udah sering ngeliat cerita-cerita begini, mamaku, keluarga dan segala orang lain gitu yang kayak ya udah jalan kabur dari masalah, tapi pasti ada selalu di titik hidupnya jatuh. Di situ aku kayak wah, daripada gue dijatuhin, ditampar hidup, mendingan gue menjatuhkan diri gue sendiri. Kadang-kadang gue suka bikin masalah sendiri supaya kayak aku tuh, kalau ininya ya, bahasa aku tuh jatah gagal. Aku mau ngabisin jatah gagal gitu. Kayak ngelamar dia aja sampai 2 kali ditolak, terus sampai harus presentasi dan segala macam. Kan itu nggak akan keluar ide itu dari seseorang yang baru gagal sekali 2 kali. Iya, betul. Gitu kan? Karena gue udah tahu opsi gagal gue banyak, gue abisin dulu, terus ya udah akhirnya punya banyak option gitu. Bener. Kan ya. Tapi nggak apa-apa tuh cara kayak gitu. Mungkin ada, aku mewakili orang-orang kayak aku deh mungkin gitu. Kalau gimana sih supaya nggak ketampar kehidupan, tapi udah at least ready for it. Iya. Kalau aku bisa bilang, yang punya pemikiran kayak kamu sangatlah jarang. Kamu autentik Sangatlah jarang sekali, karena yang paling banyak adalah menghindari. Jadi justru udah ada ditampar aja pura-pura nggak lihat gitu. Iya, itu paling banyak malah kayak gitu. Jadi kalau yang nyari-nyari itu kalau aku mungkin yang lain ada ya. Kalau aku sendiri jarang ketemu. Jadi kalau caranya begitu itu works buat kamu, why not? Aku nggak bisa bilang itu salah gitu, karena di healing journey ini menurut aku nggak ada benar salah. Semua orang jalannya bisa lewat mana aja dengan tujuan yang sama gitu. Dengan menyembuhkan hati lewat mana aja bisa. Kalau kamu ngerasa ngambilin jatah, misal ketampar duluan di tabung duluan, terus jadi nggak pernah kayak tadi ditolak tuh, jadinya nggak aman aja gitu. Bagus juga kan, maksudnya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Daripada gue diem ditampar, gue begini sendiri. Masochism. Iya benar. Jadi sebenarnya aku terinspirasi dari kamu kan sempat bahas tuh, trigger adalah portal. Sebenarnya kan di balik itu kan kamu mau ngasih message bahwa ini adalah sebuah kesempatan kan. benar. Boleh jelasin nggak? Iya, trigger adalah portal. Aku suka banget ngepost tentang itu karena ketika kamu ada trigger, itu adalah kesempatan untuk kamu berpindah timeline, berpindah versi, frekuensi, energi menjadi diri kamu versi yang lain. Jadi kalau misalnya Anes tadi cerita masalah envy gitu, ada kejadian yang ngebuat kamu ke-trigger.
kalau Anes dengan versi kamu yang dari detik itu sama yang dulu itu misalnya marah, nangis atau biasanya ngapain kalau kamu dapet trigger itu? Kalau aku NB biasanya aku bilang sama dia, baby dia hebat deh, dia begini, dia begitu gitu. Oh iya. Iya, makanya Nyari- kita Yes. validasi, nyari validasi. Iya, misalnya kamu kayak gitu, selama ini kayak gitu. Kalau kamu menjadikan itu portal, ketika kamu ke-trigger, kalau aku tuh ke-trigger sensasi secara tubuh tuh ada di dada. Kalau kamu ada di mana? Aku tadi dia pengen nangis, dia kayak Pengen nangis gitu ya. pengen nangis. Jadi ada orang misalnya kayak aku nih di dada dep gitu, atau ada orang sakit kepala atau mau nangis atau Mules gitu. marah atau mules atau apa gitu kan ada. Nah, ketika tanda itu muncul, tanda dirimu ke-trigger itu muncul, sepersekian detik sebelum kamu ngikutin pattern kamu yang lama, itu ada portal tuh di situ untuk kamu mengeluarkan reaksi yang berbeda dari sebelumnya. Jadi yang tadinya gitu misalnya, ih bagus ya dia, aku nggak kayak gini nih gitu. Tadinya kamu gitu, terus jadinya malah misalnya kamu langsung memuji orang yang di situ juga. Kamu hebat banget gini-gini, dengan bener-bener legowo, buka hati, cuma love doang buat orangnya dan diri kamu sendiri. Aku juga unik dan punya cara yang berbeda dari dia gitu. Jadi kamu senang merayakan kemenangannya dia dan kamu juga bisa menang juga dengan cara kamu gitu. Itu ada sepersekian detik portal untuk kamu jadi diri kamu yang itu. Tapi kalau kamu balik lagi ke diri kamu, balik lagi cycle yang sama, emosi yang sama, reaksi yang sama, chat ke Yaser yang sama, jadinya nggak jadi portal. Jadinya mempertebal loop frekuensi kamu, energi kamu di situ terus. Sehingga ketika orang ketemu trigger gitu lagi keluarnya lebih susah next trigger setelahnya. Dia akan lebih, karena udah pattern banget kan. Makin tebel habitnya ya. Bener. Kalau Dr. Joe Dispenza dia mengajarkan tentang meditasi dan neuroscience. Menurut beliau, kalau orang udah sampai 35 tahun atau 36 tahun belum membreak patternnya, itu biasanya terus sampai tua gitu terus. Jadi semakin cepat kamu bisa nge-break loopnya semakin bagus. Jadi kayak komunitasku misalnya masih 18 tahun, 20, itu bagus banget karena dia masih punya banyak space untuk nge-break pattern-pattern dia yang sebelumnya gitu. Jadi makanya aku ngingetin trigger portal. Kena trigger kamu harus berubah atau reaksinya yang ganti dari yang biasanya kamu. Itu artinya simpelnya sebenarnya itu. Tapi kalau aku bisa mengekspresikan gitu ya, dari apa yang tadi Mbak Pishi mention, aku ngerasain tuh. Jadi Mbak Pishi tadi menariknya mention hal yang ternyata tanpa aku sadarin tuh sebenarnya udah aku latih dan aku lakukan untuk quotes unquote overcome envy itu. Salah satunya adalah merayakan kemenangan orang lain gitu kan. Kalau dulu ya benar, aku kalau ngelihat orang lain ini, wah hebat ya dia ini, tapi aku apa sih gitu-gitu kan, masih mengecilkan diriku sendiri karena Ini mungkin gak ada ke-trigger gitu, suara terus itu. gue juga ke-trigger. Terus yang gue lakukan untuk lu selama, jadi kan akhirnya yang trigger-trigger Kebayang. Iya gitu, terus nah akhirnya kalau aku nunggu envy, maksudnya gini, kalau aku nunggu ke trigger envy-nya dulu baru menggunakan portal itu, aku akan merasa kesulitan. Jadi yang tadi Mbak Pishi mention itu tentang merayakan kemenangan orang lain, itu aku coba latihnya tuh dari sebelum envy itu muncul. Jadi kayak mencoba untuk punya skill baru, tapi dipakainya pelan-pelan dulu. Jadi ketika nanti lagi ke trigger, gitu kan langsung kayak, oke, gue udah punya pertahanan gitu. Nah. Di momen itu tuh jadi yang aku inget kayak misalnya ada beberapa orang-orang yang let's say aku envy sama orang yang lebih dari aku, whatever my definition of it gitu kan. Terus tiba-tiba aku melihat quotes ada yang orang yang saat itu aku melihat kurang dari aku tapi dia bisa menginspirasi aku gitu. Dan di saat itu aku mencoba untuk merayakan itu. Oh, mulai dari situ dulu. Itu kan kayak level easy lah, simple gitu kan. Kebayang. Baru nanti kemudian kayak akhirnya ketika misalnya kayak the ultimate person bla 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 segala macam yang emang gue bakal envy-in, terus tiba-tiba kayak gue punya cara lain loh ternyata gitu. Dan di momen itu bener aku ternyata maksudnya dari tadi sharingan Mbak Pishi, aku ngerasa kayak memang itu yang akhirnya juga aku coba lakukan, merayakan kemenangan orang lain tapi mungkin gak langsung someone who triggers me first, tapi dari hal-hal lain dulu. Jadi ketika kayak skillnya tuh udah kelatih, baru akhirnya pas ke trigger tuh bisa kepake gitu. Dan kamu udah less trigger kan? Oh iya. Tolong divalidasi. Agak leading push kamu udah kan gitu. Over affirmation nih. Words of affirmation gitu kan. Tapi itu sebenarnya Anes
mengasah skill tersebut karena kamu awalnya udah sadar dulu. Paham. Jadi emang tetap awalnya kita harus sadar ngecek ke dalam diri dulu kita punya apa aja shadownya, habis itu kita work on pelan-pelan. Itu bener banget, jangan nunggu si trigger itu muncul. Tapi kalau trigger itu muncul, tandanya ya kamu berarti tanda kutip diberi kesempatan siap untuk berpindah menjadi versi yang lain gitu, dipaksa. Ayo dijederin gitu, ayo kamu bisa nggak gitu melewati portal ini gitu. Tapi kalau kita udah dapet di awal, oh aku punya fear A B C D E, berarti aku akan mulai perlahan kayak kamu tadi satu-satu ini nih, itu bagus banget dan itu path yang biasanya kita lakukan seperti itu gitu. Good job. How then someone knows? Terima kasih. Atas kamu bagus banget. Ikut. Gimana sih suaminya? Aku wakilkan. Terima kasih. Karena kita bisa mendengar Dia suara menangis hatinya. terharu dia kan, finally someone sees me gitu. You see me. Tunggu, udah saatnya ganti ke tisu kedua. Oke, obrolan ini seru banget ya. Oke. Menguras air mata. Terjadi. Gini nih kalau sama guru spiritual nih, biasa dah. Oke, but anyway, kita lanjut lagi. Mbak, yang aku sebenarnya pengen dapetin perspektif dari Mbak Pishi adalah gini. Sebagai orang yang juga kita berdua kan men-challenge diri untuk beres-beres diri gitu kan. Keputusan ini pun kita ambil karena kita pernah ditampar sama kehidupan masing-masing. Baru kemudian kita menyadari bahwa kayak ternyata the easy life is making us uneasy and weak gitu. Justru kalau kita quotes mau jadi strong ya kita juga harus berani dan men-challenge kehidupan. Yeah. Tapi kan gak banyak orang yang simpelnya tahu the path towards liberation ataupun the path towards healing gitu. Jadi kalau ada orang datang ke aku tuh kayak misalnya I do agree ketika dia udah punya kesadaran untuk doing something, aku kadang-kadang juga mention, oh you're on the right path, karena anaknya words of affirmation ya kan. Jadi kayak okay, you're on the right path gitu. Don't worry, nggak apa-apa, pokoknya pelan-pelan aja gitu kan. Tapi tidak semua orang tahu pathnya mereka. Nggak usah ngomongin ways deh. I do agree untuk orang bisa healing itu mereka punya jalan dan caranya masing-masing gitu. Ada yang mungkin through love, ada yang shadow work, apa segala macam, dan cara yoga mungkin nggak cocok, kamu cocoknya pakai religion ataupun spirituality ya silahkan gitu kan. Dan kita nggak ngomongin ways, balik lagi teman-teman, nggak ngomongin how, nggak ngomongin caranya. Itu cara terserah lo yang harus nyari sendiri cara mana yang cocok buat lo. Tapi how do we know that we're on the right path towards tadi, let's say healing ataupun doing the shadow work sampai akhirnya ya kita menjadi otentik gitu. Kembali lagi sebenarnya awareness lagi, balik ke diri sendiri. Kadang ada yang ngerasa tepat itu adalah you feel lighter. Jadi rasanya physically lebih ringan, lebih nyaman. Terus kalau yang sakit rasanya hilang semua, yang tadinya sakit di mana itu hilang. Kalau perasaan juga misalnya tadinya gampang ke-trigger dengan ABCDE, sekarang kok udah gak ke-trigger lagi ya, itu berarti you're leaning towards the right path gitu. Your path, diri kamu, jalan jiwa kamu mau lewat manapun itu mengarah yang benar. Jadi cara ngukurnya gak ada ukuran yang pastinya, exactnya gimana, tapi ke diri sendiri. Kenyamanan diri bisa dicek di tubuh, di pikiran, di jiwa, di hati kamu. Jadi rasanya kalau semakin nyaman, berarti baik. Kayak banyak kan yang suka nanya ke aku, Kak ada baru nih healing ini tuh bagus gak sih gitu. Tuh banyak yang suka nanya gitu ya. Kalau aku pernah coba aku bilang, kalau gak pernah aku bilang jadi oh maaf aku belum pernah coba jadi gak bisa kasih masukan gitu. Dicoba aja kalau kamu cocok. Cara taunya cuma dicoba gitu. Kalau aku misalnya udah coba, aku share kalau pengalaman aku begini, tapi itu kamu coba dulu aja kalau tertarik dan terpanggil. Nanti masalah cocok enggak dilihat lagi gitu. Dan menurut aku itu menjadi open itu adalah yang terbaik terhadap semua yang ada. Karena jalan tuh banyak banget, A sampai Z banyak banget kan. Kamu juga udah nyoba banyak hal, aku juga, Yasar juga. Jadi dan itu beda-beda gitu kan. Jadi benar atau salah balik lagi kenyamanan diri kamu di hati kamu. Bilangnya apa? Kalau mau nyoba kayak orang-orang meditasi tuh udah yang paling benar, enggak, menurut aku
nggak bisa kayak gitu karena ada orang yang ternyata lewat jalan lain dan nggak apa-apa gitu. Ya, mereka yang ngerasain dan ngalamin misalnya kalau pakai kayak aku kan ngajar sound healing juga, misalnya pakai sound healing lebih dapet ini itu juga bebas gitu. Yang bisa menentukan dan menghakimi mungkin ya ini benar atau enggak ada diri sendiri gitu menurut aku. So there's no right or wrong ways. Iya. Tapi cocok atau tepat buat diri kita apa enggak? Benar. Gitu karena guru, semua hal itu guru, semua orang itu guru, semua pengalaman itu guru. Ada yang kita ikutin, ada yang nggak diikutin. Itu misalnya kayak zaman dulu nih kan pas aku ngajar yoga, belajar yoga terus kemana-mana ke Indonesia, Bali, Singapura, India, segala macam. Dan gurunya macam-macam. Ada guru-guru yang aku nggak cocok, aku pribadi ya. Jadi aku nggak cocok cara ngajarnya begini. Misalnya dia marah-marah atau dia tegas atau dia megang-megang semua orang gitu. Aku nggak cocok gitu. Itu kan guru juga, guru untuk memperlihatkan aku hal-hal yang nggak akan aku lakukan kepada murid aku gitu. Tapi ada yang aku cocok, suka, bagus. Oh, aku ikutin cara-cara dia, aku praktekin ke muridku. Jadi semua ini sebenarnya kan bagus enggaknya dicoba aja. Cocok nggak cocok itu nanti ketahuan sendiri rasanya di hati kamu. Misalnya yang tadi traumanya apa, makin baik atau makin buruk gitu kan efeknya gitu. Jadi benar there's no right or wrong dalam healing journey sih, dicoba. Menurut aku coba and being open tuh penting. Tapi ada satu poin yang menarik dan pengen aku highlight sih buat teman-teman yang mungkin juga lagi berproses. I do agree, ada beberapa cara yang mungkin kalau dari cerita pengalaman sendiri ya. Dulu tuh awalnya menginfluence belajar meditasi tuh Yaser gitu. Ceritanya waktu itu ada sebuah institusi di Indonesia terus kayak oke, coba nih meditasi di sana gitu. Pas ikutan kayak enggak lagi, nggak cocok gitu kan. Dan di momen itu tuh aku langsung kayak gue nggak cocok meditasi gitu. Yeah. And then nggak tahu kenapa jalannya kebuka lagi aja bahwa there's another inspiration figure yang kayak dia ngajarin meditasi juga. Oke, dia meditasi juga, gue coba. Tapi tetap belum cocok gitu. Terus kayak oke, gue udah nyobain 2 kali. Dua caranya nggak cocok, 2 gurunya nggak cocok. Tapi I don't know how and why gitu. Tapi kayak berasa jalannya dibukain aja. There's another way lagi untuk nemuin meditasi yang cocok gitu. Baru di situ kayak aku realize, so in the end it's all about personalization gitu, tentang kayak tadi guru dan caranya itu dari mana. Plus yang akhirnya setelah aku pelajarin sekarang, kita nggak harus sekedar ngikutin satu guru all the time sampai the rest of our life. Kalau misalnya guru itu udah nggak satu frekuensi lagi, I'm fine tuh gitu untuk let them go, and then move on to another guru ataupun teacher ataupun siapapun itu yang akhirnya aku mencoba combine itu. Dan kalau bahasa kita jadi ngedesain sendiri gitu. Misalnya kayak cara mana yang cocok buat kita, buat nge-healing kita, buat maintaining hidup kita, buat nge-grow kita gitu. Dan gado-gado cara itu justru malah works for me. Jadi akhirnya kayak ternyata gue gak harus ya sekedar kayak follow atau ngikutin satu guru doang gitu. Padahal belum tentu, kalau emang lo gak cocok gak apa-apa gitu kan. It's okay to move on. Tapi bukan berarti caranya gak cocok. Tapi ya but it's our job gitu kan untuk explore mana yang cocok. Nah itu yang menariknya banyak orang yang nanya juga sama aku, kayak misalnya aku kan ngajarin emotional intelligence gitu kan. Bagaimana kita bisa mengelola emosi. Dan mereka suka nanya gitu. Gimana sih caranya? I would say kayak apapun yang gue ceritain di sini itu belum tentu cocok buat lo ya, gitu, ngerti gak sih? Bener. Karena yang penting lo tahu esensinya. Misalnya in terms of transforming our moods yang tadinya let's say lagi di angry gitu, marah, itu tuh kita energinya besar dan gak nyaman. Untuk kita bisa let's say ke happy yang dia lebih nyaman dan juga energinya besar, itu pasti tidak serta-merta kayak langsung duduk meditasi bisa gitu. Semua orang tuh belum tentu gitu kan. Ada yang mungkin dia harus olahraga dulu, ada yang mungkin dia harus teriak dulu di bantal gitu kan, ada yang mungkin dia harus mandi dulu gitu. Jadi yang aku tekanin ke orang-orang biasanya at least lo tahu esensinya. If you wanna move to a mood, move to some moods yang lo pengenin, you have to do something with your body gitu. Dan akhirnya tuh nge-translate ataupun nge-hijack badan sendiri. Dan akhirnya cuma badan lo yang tahu. Tapi ngomongin soal badan kita yang tahu gitu kan,
Mbak Pishi kan maksudnya juga cukup sensitif gitu terhadap perasaan dan juga tubuh sendiri. Buat orang-orang yang memang dia belum benar-benar sensitif sama tubuh ataupun rasanya dia gitu kan. How can they train? Bisa gak sih mereka nge-train dirinya mereka sendiri untuk sensitif? Karena I assume sensitivitas itu adalah sesuatu yang modal secara badanly itu ada gitu. Tapi kayak mungkin latihannya aja yang kita belum tahu caranya atau belum cocok. That's my assumption. Iya. Kalau menurut Mbak Pishi gimana? Menurut aku sensitif ini banyak nih ukurannya ya. Sensitifnya sampai kayak aku contohnya ya. Misalnya orang-orang bilang Kak Pisi tuh intuisinya kuat banget gitu ya. Nah, aku selalu bilang sebenarnya semua orang itu bisa mengasah itu ke sensitivitasan tubuhnya dia, pikiran dia, hati dia, menguatkan kemampuan tadi manifest, kepala segala macam untuk berpikir gitu ya, atau untuk manifest apa yang kita pengen kan, itu semua menurut aku bisa gitu, asal dilatih dan asal ada jalannya yang tepat buat kamu dan bisa dari mana aja. Jadi asumsinya Manis menurut aku sama kayak gitu juga. Jadi aku merasa semua orang tuh bisa, semua orang tuh mampu, asalkan mereka menemukan jalan yang sesuai sama mereka rasakan gitu. Dan ketika orang-orang ini udah mau terbuka, udah mau belajar, kan the teacher will appear when you ready kan. Studentnya kalau udah ready, udah siap, datang pasti. Itu selalu kayak gitu. Jadi kalau orangnya pengen deh belajar merasakan tubuh gue tuh ada apanya ya gitu, baru ngomong gitu aja ntar kebuka jalannya. Itu menariknya energi semesta kayak gitu. Dan kita di PC dan di komunitas Vol itu semuanya membedah-bedah kayak gitu. Gimana cara kita memanifest apapun yang kita inginkan, dan itu bisa. Jadi kalau kamu bilang pengen bisa tubuhnya bisa merasakan apapun yang di dalam trauma yang ada di dalam tubuh, itu pasti kebuka jalan, dek asalkan mau. Tapi kalau dia udah bilang nggak mau, nggak bakal, pasti ketutup gitu. Jadi kalau mau tinggal disebutin aja, tinggal diniatkan, itu kebuka sendiri. You will see it gitu. Itu pengalaman hidup aku seperti itu. Yes. Nawaitunya guys, nawaitu ya, kan, nawaitunya harus kuat itu. Kita nanti tidak bisa merubah suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mau berubah. Bener juga. Nah, di saat orang udah mulai berjalan ke jalan keotentikannya, gitu kan. Udah, berarti kan artinya dia tadi ke step 2 ya, udah masuk gitu kan, melihat kotak Pandoranya dan akhirnya being vulnerable. Ya. Aku ngeliat vulnerability ini sesuatu memang yang sangat-sangat powerful, tapi memang punya prerequisite. Ya. Ada syarat untuk memanfaatkan vulnerability ini dengan baik dan benar. Kalau misalnya asal-asalan, nanti anggapannya gini nih, kita lagi buka luka, ya nggak mungkin di pinggir jalan banyak polusi dong, gitu kan? Pasti di rumah sakit atau di rumah yang steril. Betul. Kayak gitu kan? Atau kalau aku analogiin ulet mau jadi kupu-kupu, pas dia jadi kepompongnya dia cari tempat yang aman, dia makan dulu yang banyak apa gendut, gitu kan? Gitu kan? Terus kepompong gitu, dan di saat dia vulnerable kayak gitu, dia benar-benar ya itu tuh sangat beresiko tinggi gitu kan? Either dia kalau binatang ya bisa die atau transform gitu kan. Berarti kan butuh safe space banget nih gitu. Nah, gimana mungkin orang-orang yang mungkin lagi dalam perjalanan vulnerability-nya ini ke jalan otentiknya dia gitu. Yang kayaknya wah gila gue udah mulai vulnerable dan sebenarnya bahaya banget nih kalau gue nggak menempatkan diri gue di safe space gitu ya. Nah, gimana caranya mereka bisa ngelihat teman-teman yang bisa mendukung proses itu? Karena kan dapat circle yang nge-support vulnerability kita susah di kota besar kayak gini gitu. Gimana cara ngelihatnya? Sebenarnya itu adalah manifest. Karena kamu bilang kan kalau cari temen yang mau vulnerable dan safe space buat kita tuh susah di kota-kota besar. Karena kamu bilang susah, jadi susah. Itulah manifest. Jadi kalau kamu bilang gampang, aku mau cari teman-teman untuk bisa vulnerable dan safe buat aku. Itu pasti akan terbuka gitu. Itu level manifestnya ya kalau kita bicara ngomong. Makanya kita jangan bilang susah, nggak bisa, nggak mampu, itu pasti ditutup.
Tapi kalau kita bilang banyak gitu ya, ntar juga Ya. kebuka jalannya. Dan itu yang akhirnya ada di komunitas kita juga. Komunitas kita lumayan banyak, besar, dan ketika dibicara soal lokasi ternyata Kak banyak ya yang di misalnya lagi di Aceh ada, di Papua ada, di Sulawesi, di Kalimantan, di mana-mana ada gitu ya, banyak. Aku kira nggak ada. Nah, ketika mereka menemukan itu, menurut aku mereka juga open bahwa ada kemungkinan bahwa ada orang di sekitarku yang juga bisa jadi safe space buat aku. Jadi menurut aku balik lagi ke individu masing-masing. Ketika kamu merasa mudah mencari teman, maka akan mudah. Ketika kamu merasa susah, maka jadi susah gitu. Dan safe space ini menurut aku bukan dicari tapi di-create. Kayak aku dulu ketika baru mulai, kenapa aku buat komunitas ini? Karena aku merasa I need to zaman dulu kan meditasi yoga gitu belum banyak ya. Pas aku yoga aja, aku meditasi aja masih aneh lah gitu buat orang-orang yoga gitu ya. Jadi ketika nggak ada nih, ya udah cari aja temennya, bikin sendiri gitu, create daripada cari-cari. Mendingan buat yang sesuai sama authentic self aku gitu. Jadi aku pokoknya gini, akhirnya rame nih, ternyata sama, kita menemukan satu sama lain. Dan kuncinya adalah kamu jadi diri sendiri, baru kamu attract si safe space itu. Tapi kalau kamunya pura-pura, ya ke attract-nya orang-orang yang pura-pura juga gitu. Jadi balik lagi manifestnya yang baik dan juga kita being ourselves aja, jadi authentic untuk menarik hal-hal yang baik. Nah aku selama mungkin 30-40 menit kita ngobrol, ada satu pattern yang aku perhatiin adalah kamu benar-benar memperhatikan kekuatan dari perkataan ya. Ya, word ini sangat powerful gitu ya. Bener kan? Kalau bilang susah jadinya susah, kalau misalnya mudah jadinya mudah gitu ya. Jadi itu tuh kayak misalnya kayak algoritma atau mantra atau kode buat yang ditaruh di kepala dan hati kita mungkin ya. Dan nanti akhirnya jadi gimana kita melihat dunia. Gitu ya. Betul. Oke. Makanya kita hati-hati banget ngelihat apapun media yang di handphone, yang di TV, yang di radio, yang kita dengerin, lagu-lagu, buku, semua itu adalah yang menciptakan kehidupan kita. Misalnya kita bermain sama orang yang sedih terus, ya udah kita pasti sedih ke bawah. Kita misalnya kumpul sama orang-orang yang lack mindset, kemampuan mereka merasa kurang terus, nggak bisa bersyukur, nggak ada, susah cari kerja, cari uang susah, cari susah. Nah itulah hidup yang akan tercipta di diri kamu. Ketika kamu bermainnya dengan orang-orang yang abundance mindset, yang kita semua berkelimpahan, terbuka, rezeki gampang, ini kita kan ikut kayak gitu. Jadi se-powerful itu, karena selain meditasi, aku juga anaknya kan lumayan suka banget belajar, dibilang geek. Jadi baca buku, ikut workshop, pelatihan, sekolah itu suka banget. Jadi kalau nggak sekolah kayaknya udah mau nyari belajar apa ya gitu. Nah aku kebetulan nyarinya selalu patternnya itu ke neuroscience. Jadi semua ilmu tentang otak manusia gimana dihubungkan dengan meditasi, gimana kita memanifestkan apa yang kita inginkan. Dan simpelnya benar kata Yasser bahwa intinya kata-kata itu yang senjata kita yang paling harus dihati-hati. Yang apa yang kita katakan itulah yang terjadi gitu. Nice. Mau nanya enggak? Enggak, kamu dulu. Oh, oke. Biasanya kan kalau aku nanya aku mau gini. Oh ya, oke. Ini perasaanku sudah lega aja. Dia udah nangis, udah buang Gue udah nangis. Nah, dari pengalamanmu mungkin di komunitas juga gitu. Afirmasi apa yang sangat berbahaya dan sering kamu ketemu gitu yang kayaknya kalau kamu bisa menghimbau gitu, aduh kurang-kurangin deh guys gitu. Itu kayak gimana aja sih biasanya? Aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku pengen kayak kamu, aku pengen kayak Kapisi, gimana sih gitu. Itu tuh paling sering. Aku sih nggak bisa, aku sih nggak mampu, kakak kan ini, itu sering banget. Kata-kata nggak bisa, nggak mampu, pengen jadi kayak siapa gitu. Kan itu yang pertama, dan kedua menutup semua kesempatan diri kamu. Yang ketiga melawan authentic self kamu. Kamu jadi pengen jadi orang lain karena misalnya ada orang yang ngambil sekolah sama persis kayak aku, pasti keluarnya beda tetap aja. Jadi nggak mungkin sama persis. Jadi daripada susah-susah jadi orang lain, mendingan langsung jadi diri kamu gitu. Dan nggak ada yang bisa nyontek lagi dari kamu sendiri, cuma kamu aja gitu. Cuman Yasser aja, cuma Anes aja, kita nggak bisa di-copy gitu kan. Walaupun kembar aja beda rasanya, suka-sukaannya, karakternya bisa beda banget. Jadi hati-hati kalau suka bilang pengen jadi siapa, karena itu sia-sia. Karena pasti
bakal ngabisin banyak energi diri kamu berusaha menjadi orang lain. Karena natural state manusia itu ada jadi diri sendiri. Jadi selama ini orang berusaha jadi orang lain itu sebenarnya buang-buang energi gitu. Dan ketika bilang enggak bisa, enggak mampu, udah itu pintu kesempatan tertutup gitu. Jadi jangan diulangi, jadi bilang aku terbuka, aku bisa, aku mampu, dan itu nanti kebuka semua kesempatannya untuk teman-teman yang pengen apapun itu. Misal aku bisa buat podcast gitu ya kayak kalian gitu, bisa buat, pasti ntar kesempatannya kebuka. Podcastnya sesuai sama mereka, mau nyontek kayak kalian banget juga, mau misalnya tempatnya sama pasti keluarnya beda gitu. Jadi pada buang-buang waktu menjadi orang lain, jadi diri sendiri, lalu yakin nih kamu bisa, kamu mampu gitu. Bensinnya lebih irit ya. Lebih irit, jauh lebih irit, energinya lebih banyak. Orang kalau tanya aku kok nggak capek-capek misalnya ngajar bla 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 bla, karena nggak buang-buang buat yang nggak penting. Nah mayoritas orang banyak buang-buang yang nggak penting itu, buang-buang tadi mengambil shadow orang, buang-buang jadi orang, berusaha jadi orang lain, buang-buang hal-hal yang sebenarnya kelihatannya simple tapi padahal secara energi tuh ngabisin bensin banget. Iya. Silakan Anes yang lagi soalnya gue juga terinspirasi dari sekolahan gitu. Kenapa sih gue pengen deh angkat tangan tapi kalau gitu. Kita di komunitas tuh ya misalnya event, terus misalnya ada yang mau nanya kan dia, iya boleh, namanya siapa, dari mana, terus misalnya aku Anes dari Bali, semuanya harus bilang hai Anes, jadi kayak anak TK itu lucu banget. Gitu lucu banget. Kelihatan lu geek banget sih sama gue. Oke, ini adalah tanda biar lu jangan selak gue karena gue mau nanya. Oke, ini satu hal yang menarik dan mestinya gini dong, gitu ya. Oh iya, bener juga tuh. Lucu. Itu Yasser sih kayak gitu kan. Sering ya. Oke, untuk menjadi diri sendiri, tadi kita perlu untuk melepaskan identitas diri kita dari identitas orang lain. Tadi kita sebelum podcast sempat diskusi juga ya, pertanyaan apa sih yang paling sering diajukan, dan I do agree, banyak orang yang bahkan gak tahu gimana caranya gue melepaskan itu, gimana caranya gue detach, gimana caranya gue untuk putting boundaries gitu. Artinya kan all of these things sebenarnya bagus untuk dilakukan kepada diri sendiri. Aku rasa teman-teman Sapiopato udah pada grasp the idea gitu, bahwa untuk menjadi diri sendiri tuh kita sebenarnya butuh itu. Butuh untuk melepaskan diri, butuh untuk detachment, dan juga butuh untuk punya boundaries. Tapi how is it to do it on a practical life? Kan gak semua orang quotes-unquotes bisa seperti itu. Mungkin ada cerita yang menarik gak sih dari entah dari Mbak Pishi atau timnya Mbak Pishi atau misalnya kayak komunitas gitu kan. Bagaimana sih perjalanannya mereka untuk tadi gitu, building the boundaries dan juga detach gitu, terutama dari identitas orang lain. Kalau di pribadi aku sama di meditasi, di komunitas paling gampang tuh kan meditasi. Karena kalau meditasi kita masuk ke dalam, terus ngeliat apa yang gak works dan works di diri kita, itu next stepnya lagi ya. Kan step mungkin awal mengenali, menghealing, bersih-bersih ya. Jadi kayak kalau proses healing tuh kalau di yang kita jalani ya di meditasi itu kurang lebih kayak masuk ke dalam gudang yang kotor banget, yang isinya trauma, perasaan, emosi yang kita pendam selama ini. Dia masuk, buka, bau kotor segala macam. Itu step 2 kita bersih-bersih. Pertama kita sadar dulu ada bau gak enak nih kan, dari mana nih ya gitu. Pasti cari, ketemu di gudang, dibuka, bersih-bersih dulu. Kalau udah kosong, next stepnya, step ketiga, kita mau isi pakai apa. Sekarang kan udah kosong nih, aku mau isi menjadi misalnya pengusaha paling sukses, misalnya usaha apa gitu ya, contoh. Terus dia isilah si identitas itu di ruang kosong itu, masukin satu. Terus aku mau misalnya punya rumah apa gitu ya, taruh satu. Kita kalau baru mulai isi identitas awal-awal, kalau fisikal lebih mudah. Kalau fisikal karena ada kelihatan kasat mata kan, hasilnya bener atau enggak gitu. Kalau misalnya kayak orang sakit juga, sakitnya dibuang, habis itu identitasnya dia adalah sehat sekarang. Jadi orang sakit itu yang paling challenging bukan ngilangin penyakitnya, tapi adalah menghilangkan pandangan dia bahwa dia adalah orang yang sakit.
Karena semua orang bilang dia tuh orang sakit gitu. Jadi dibuang terus diisi menjadi identitas orang sehat. Dan lainnya, dan banyak ya identitas yang bisa diisi. Jadi kalau di meditasi, kita dalam meditasi memasukkan itu ke dalam diri kita. Di subconscious, di alam bawah sadar ya. Karena kalau alam sadar bisa bohong. Jadi misalnya aku adalah orang yang ini, tapi pas di dalam wah gitu kan. Jadi masukin alam bawah sadar, barulah termanifest di physical, di dunia 3 dimensi ini gitu. Jadi itu yang cara yang aku tahu paling works lewat, salah satu lewat meditasi, tapi banyak bisa lewat jurnal, bisa lewat healing journey, sound healing juga, musik gitu. Jadi banyak cara untuk memasukkan ke alam bawah sadar identitas-identitas yang baru gitu. Oke. Yes. Silakan Pak kalau mau nanya lagi. Oke, mungkin agak belok sedikit ya. Kayaknya obrolan kita tentang keautentikan cukup tercover gitu ya. Nah, since kamu kan juga berkomunitas gitu kan, dan diberikan kepercayaan juga sama teman-teman komunitas untuk ngebimbing mereka lah ke sebuah keautentikan. Nah, terus tadi juga kamu bilang kayak kata-kata tuh sangat powerful, makanya hati-hati mengkonsumsi energi lah dalam bentuk apapun gitu kan. Nah, ada juga nih, anggaplah energi tuh kayak makanan gitu ya, gitu ya, kita konsum, kita cerna gitu. Nah, ini asumsi aku, makanya aku agak hati-hati sih karena karena aku mau mengklarifikasi sesuatu yang mungkin cukup dieksploitasi sama yang kurang bertanggung jawab secara setengah matang menurut aku gitu. Siapa tuh yang bertanggung jawab? Keyword spiritual seperti feminine energy, masculine energy, twin flames, apa segala macam. Mungkin awal kita bisa ngobrolin gini, kenapa itu terjadi? Terus gimana kita ngelihat keyword itu lebih bijak dan nggak dilempar asal-asalan. Cukup bijak gak pertanyaan gue? Aman ya pertanyaan gue ya? Agak pinggir jurang dikit. Mohon maaf nih, agak pinggir jurang dikit. Kalau nggak Yasser nggak gitu. Ya. Gini. Tadi balik lagi sebenarnya ke kesadaran diri masing-masing gitu ya. Karena istilah dalam dunia healing tuh banyak banget, istilahnya banyak banget. Kalau aku yang aku jalani dan pahami itu adalah assumption. Kita sebutnya sebuah asumsi. Jadi diri kita nih kayak komputer, ada asumsi-asumsi yang kita bayangin aja program. Jadi nih ada program ABCD mau dimasukin ke dalam diri kita sehingga keluar di dunia nyata ya. Jadi ini dari meditasi contohnya, atau dari HP, dari TV, dari mana program-program mau dimasukin ke diri kita, akhirnya keluar gitu ya. Nah, semakin banyak asumsi atau program-program yang kita yakini dimasukin ke diri kita, maka itulah yang keluar. Jadi contohnya, misalnya ya, kalau kamu tidak menjadi feminim, maka kamu tidak akan dapat pasangan yang baik, bla bla bla, misal. Itu kan balik lagi asumsi gitu ya, asumsi program yang dimasukkan ke diri dia. Masuk ke alam bawah sadarnya, dia akan percaya seumur hidupnya dia. Jadi di otaknya dia akan misalnya dia melakukan hal-hal yang di luar dirinya dia sendiri gitu ya. Contohnya jadi nggak autentik, misalnya misalnya dia nggak nyaman pakai rok, dia paksa pakai rok tiap hari karena kalau nggak feminim, di otak dia kan harus jadi feminim ya. Ntar nggak dapet ini, harus ini, jadinya malah nggak jadi diri dia, pakai apa semua nggak jadi diri dia gitu. Jadi akhirnya akan nge-attract orang-orang yang justru nggak autentik jadinya kan, partnernya secara dunia 3 dimensinya. Jadi menurut aku sih istilah, program, asumsi yang di sini yang perlu dihati-hatikan tadi, termasuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia healing, mau tentang itu pasangan, mau mencari partner seperti apa, terus ada ilmu-ilmunya lah, soulmate, bla 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 bla, itu perlu dipikirkan gitu. Sama kayak tadi aku bilang, semua hal kan energi. Seperti uang, seperti jodoh, seperti kesehatan, itu semua energi. Jadi kalau dibilang susah, ya susah gitu. Kayak kamu ngerasa
caranya susah pasti susah. Kalau kamu rasanya gampang itu pasti gampang. Jadi kalau memperumit ini menurut aku buat apa gitu, memperumit hal-hal ini. Tapi kalau itu works buat kamu, ini kan pribadi aku ya, kalau works buat kamu dengan mempelajari ini dan dimasukin dan ini baru kamu puas dengan hal hasil di dunia 3 dimensinya, nggak apa-apa gitu. Buat aku sendiri, aku merasa hal-hal itu nice to know, nggak apa-apa kamu pelajari, kalau rasanya cocok diikutin, kalau nggak cocok jangan dipaksain gitu hal-hal tersebut gitu. Karena kemarin aku juga sempat diwawancara apa ya, aku lupa, aku bilang kalau dunia misalnya kayak feminim maskulin itu kan tidak terpaut gender menurut aku ya, tidak per gender. Bisa perempuan bisa laki-laki gitu. Jadi kalau dipaksain misalnya ya harus begini, yang ini harus sembuhin jadi ini gitu ya. Kita punya fix mindset seperti itu, memaksakan semua orang masuk ke kotak itu. Menurut aku itu nggak bijaksana aja, menurut aku ya nggak bijaksana. Mungkin ada lebih baiknya kita mengenali dalamnya gitu. Kenali dulu bener-bener personal, didalami isinya misalnya, oh ternyata ada trauma, kenapa dia jadi maskulin atau feminim, bla 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 bla, dibereskan terus dia jadi berubah, ya beda cerita. Cuma kalau emang dia begitu, ya embodinya energinya begitu, kita mau goyang kemanapun pasti balik ke situ lagi gitu. Yang ada kita mengambisin energi dia menjadi orang lain. Itu yang menurut aku perlu hati-hati dan bijaksana gitu untuk ini kan semua manusia juga. Jadi kalau dipaksa ada satu teori dan dimasukin semua orang, menurut aku kurang bijaksana aja gitu. Jadi hati-hati kalau ada apapun, ingat aja itu program yang masuk ke kamu. Baik atau enggak buat kamu yang nentuin gitu. Itu kayak ini jingle kalau kita mau nonton film, jangan salah memilih. Jangan. Aku tahu kenapa kalian menikah. Karena kita bisa berduduk Nunung-nunungku, teman-temanku. Yes. Seru ya, emang soalnya banyak ya kayak gitu-gitu ya. Yang masuk. Iya, gua gatel tapi kan gua bukan apa yang someone who can tell them gitu ya. Ini juga bukan ngasih tahu kayak benar atau salah gitu, tapi kita lagi explore aja kenapa ya gitu. Terus gimana caranya, kan cukup bijak sih, maksudnya kayak hati-hati aja, ini kan asumsi program. Itu pilihan lo sendiri, lo mau jadiin itu program lo atau enggak gitu ya. Contohnya ya kayak Twin Flame gitu kan, ceritanya Twin Flame ini secara teori cuma ada satu, nggak ada lagi gitu ya. Nah terus misalnya dia nggak bisa bareng, terus ya pokoknya aku harus sama dia gitu. Ya udah, kalau dia pilih jalannya mau begitu sampai misalnya umur ntar 50 tahun 60 tahun belum akhirnya bareng tetap mau mengejar itu gitu, ya itu pilihannya dia. Cuman kalau misalnya memilih oke, aku pokoknya terbuka terhadap yang terbaik ini segala macam, kalau orangnya itu ya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Nah itu juga sebuah pilihan lagi, nggak bisa, menurut aku nggak bisa dipatokin yang benar gini, yang salah gini gitu, karena itu ke perjalanan jiwa sekali lagi gitu kan, gak bisa ada aturan bakunya gitu. Oke. Satu, thank you banget sudah bantu mengedukasi. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum yang terakhir penutup. Kan dirimu baru pertama kali nih ke sebuah podcast kan, thank you very much, sangat honored gitu kan. Sama-sama lah udah diundang. Nah, terakhir ketemu sebelum pandemi kan. Iya 2019. By the way, kalau mungkin kalian dengerin sampai sini, kenapa kita bisa kenal Fishy? Jadi dulu ya gitu. Gue sedang dalam perjalanan, terus gue nggak tahu sama mau gabung sama siapa. Akhirnya gue bikin circle gue sendiri. Bener. Karena gue orang event, brand activation. Ya udah gue bikin event. Bener. Gitu. Pakai cara sendiri dan kompetensi sendiri gitu. Ya kan, kompetensinya lu misalnya suka ngapain gitu kan, anak motor atau apa gitu kan. Nah, kalau gue suka bikin event. Akhirnya waktu itu kita mau bikin event. Bener. Namanya Chill Mango, keren banget Pak. Sun ini itu kayak utang gue sebelum mati, gue harus bikin ini gitu. Itu kamu mengajak aku isi. Iya, ya kan, terus aku ngajak isi, terus mau udah kebook semua segala macam. Eventnya di Maret, pandeminya di Februari, jadi pending gitu. Mungkin setelah ini kan tertunda. Iya. Ini terus kan mereka masih baru pacaran waktu itu, belum nikah. Iya. Sekarang kalau udah nikah energinya beda. Iya.
Mau tahu nggak? Ada beberapa orang yang tiketnya nggak mau di refund loh. Oh ya, nunggu dia. Tetap nunggu sampai Wah. sekarang. Nggak mau, udah pegang. Gue nggak mau Iya, di iya. refund gitu. Wow. Segitunya. Iya, Nah, ya, terus sorry. terus dirimu beberapa kali nge-state bahwa gini, gue nanya dulu. Emang gue kalau diajakin sama orang, gue nanya dulu nih sama universe gitu Iya, kan. iya. Ini gue nanya terus kayaknya jawabannya iya, ya udah deh gue mau datang ke podcast lo Iya. gitu kan. Anggapannya cari inspirasi atau something dapetin dari Iya. dari semesta gitu ya. Nah, inspirasi kan kadang itu kan bisa dibilang inspiration Bener, lah. Let's say gitu. Bagi sebagian orang, inspiration tuh datangnya random. Nah, aku perhatiin kamu tuh bisa kayak mengontrol inspirasi itu kayak gue lagi ngebuka, gue butuh inspirasi, gue buka, nanti ada yang masuk gitu kan, kayak Bener. ngedownload something Bener. dari universe gitu kan ya. Bener. Nah, boleh ceritain nggak gimana itu terjadi dan mungkin orang juga bisa, apakah semua orang bisa seperti itu? Iya. Gitu. Jadi aku itu karena belajar meditasi, makin sensitif kan terhadap energi, terhadap apapun. Karena everything's energy, jadi orang, barang, tempat, apapun tuh pasti aku bisa kerasa gitu. Jadi ini juga klarifikasi ya sebenarnya. Jadi aku tuh selalu ngecek ke diri aku tuh hari ini misalnya cocoknya makan apa. Misalnya hari ini ayam, hari ini sayur, hari ini beef, hari ini itu aku cek setiap hari every time aku mau makan. Contoh ya makan. Dan misalnya mau keluar rumah, aku tuh mayoritas ngegoa alias di rumah terus, jarang banget keluar gitu. Karena ngajar kan, ngurus reserve energy supaya nggak capek. Nah sisanya kalau aku mau spend energi selain yang aku lakukan sesuai misi jiwaku itu, aku harus nanya ke badan aku sendiri, ke tubuh aku tuh ngeterin tubuh aku untuk ngasih tahu aku butuhnya apa. Jadi misalnya aku mau ke podcast kalian gitu, aku cek secara energi, oke nggak nih gitu. Oke, berangkat. Sesimpel kayak gitu. Jadi no hard feelings. Aku misalnya nggak suka, kan aku sebenarnya diundang podcast sudah sering nih. Terus misalnya bukan aku nggak suka orangnya atau gimana, tapi my body saat itu nggak mau, atau aku nggak tahu reasonnya apa. Apakah lagi capek? Apakah misalnya ntar apa nggak tahu gitu. Tapi pokoknya secara intuisi badannya bilang jangan dulu gitu. Bukan berarti enggak selama-lamanya, tapi enggak. Kali ini pas kamu ajakin aku ngecek, oke nih, oke. Oh ya udah. Aku bilang iya langsung kan, iya boleh ayo ngobrol gitu. Sesimpel itu. Dan semua orang bisa melatih itu. Melatih sensitivitas tubuh, kamu butuhnya apa. Kalau makan kan mindful eating sebenarnya. Butuh makannya apa, butuh ketemu orangnya kayak apa. Terus juga pekerjaan macam-macam kamu bisa cek. Sebenarnya simple gitu untuk nanya ke badan. Pakai apa caranya, balik lagi kalau aku meditasi gitu. Oke, jadi ini wah ya Ser ngajak podcast. Oke, boleh lah. Iya benar. Oh oke nih energi gitu. Benar sesimpel Kayaknya kayak energinya bilang gini, lu bakal nemuin nunung. Jadi saya ketawa-ketawa aja gitu. Bener. Iya. Ya podcast ngapain sih serius Iya ya benar. Agree. Gitu. Jadi semua. Jadi apalagi kayak kalian kan misalnya di dunia perjodohan gitu ya. Itu sebenarnya bisa dicek energi pasangan gitu tuh, bisa dicek apakah ini energinya align atau enggak gitu sama diri kamu gitu. Penting banget gitu karena aku ngalamin mendapat banyak klien masalah hubungan itu kan banyak banget, dan biasanya karena nggak sinkron energi semua gitu mayoritas. Agree sih Mbak, dan itu yang kita coba quotes filter. Jadi sekarang pun di matchmaking kalau boleh cerita sedikit, kita juga milih klien. Tidak Ya, semua kita milih orang. klien. That's good. Tidak semua orang kita mau ambil as a client karena good. kalau dia nggak siap, Yeah. kalau dia juga nggak mau doing the work, Yeah. gitu. Dianya juga, ini bahasa simpel ya. Kita merasa dia aja nggak bisa berteman sama kita. Ya, Gimana dia bisa, let's say, open ke open ke orang orangnya. lain gitu. Dan akhirnya yang quotes ini kalau cocok logi gue ya, ngecek frekuensi itu adalah gini, ya udah sesimpel gue bisa ngobrol sama dia layaknya temen nggak gitu. Iya, benar. Kalau misalnya emang bisa, berarti dan aku menyeleksi kandidat buat mereka pun, aku pasti bakal ngecek gitu. Selain dari beberapa aspek filter compatibility yang memang aku punya ya gitu. Iya. Tapi selain itu kayak energy wise atau frekuensi wise tuh aku ngeliatnya gitu kayak, ini kira-kira bercandanya nyambung apa enggak gitu kan, ngobrolnya oke apa enggak. Jadi dan nggak tahu kenapa ya menariknya, kalaupun emang kandidat
itu nggak siap atau misalnya nggak satu energi, ujung-ujungnya dia mundur, ujung-ujungnya dia ngilang gitu. Jadi di situ kayak oh ya udah gitu emang. Bener. Karena kayak kalau private sama aku juga orang misalnya dikasih PR kan pasti dikasih PR karena nggak bisa diselesaikan dalam 1 jam kan kasih PR. Nah yang ngerjain sama nggak ngerjain itu juga kan sebenarnya aku bilang ini keuntungannya di kamu. Nggak ada, kalau aku seneng kamu berubah, cuman kalau kamunya nggak pengen menjadi lebih baik, aku nggak bisa apa-apa juga. Kalau sejam ini cuman bersih-bersih bentar, habis itu balik lagi kan. Jadi PR itu paling penting. Nanti ke filter yang ngerjain PR sama enggak, akhirnya kelihatan sendiri. Yang mau maju sama enggak kelihatan sendiri gitu. Itu sama persis sama yang kamu lakukan. Karena kita kan sebagai fasilitator membuka safe space, habis itu tergantung orangnya. Iya, so I'm on the right path. Yes. Oke. Good job Anes. Good job. Makasih ya. Ya kayak tujuannya dalam hati tuh mengatakan dia sih. Terima kasih aku mendapatkan motivation. Oke, baiklah. Silakan dilanjut sayang. Alright, terakhir satu pelajaran hidup dari Pishi yang kamu benar-benar dapat di hidup kamu, yang bikin kamu bijak dan kamu harap orang lain bisa belajar juga. Satu pelajaran atau satu apa nih? Satu, iya pelajaran hidup dari pengalaman kamu sendiri. Oke. Dengarkanlah diri sendiri. Itu pelajaran hidup aku. Karena di luar diri kita ini banyak sekali informasi, banyak sekali frekuensi dan energi yang bisa masuk kapanpun ke diri kita. Jadi anchornya, jangkarnya yang bisa jejekin diri kita adalah suara hati diri kita sendiri. Jadi belajarlah mendengarkan suara hati dirimu sendiri. Itu akan membantu kamu mengarungi semua yang ada di depan. Jadi kalau kita tidak belajar mendengar diri sendiri, akhirnya kita menjadi orang lain. Jadi kunci autentik adalah belajar mendengarkan isi hati diri sendiri. Thank you very much. Yes. Silakan ditutup. Belajar mendengarkan aja susah, apalagi mendengarkan diri sendiri gitu kan. So that's why podcast ini hadir buat kamu. Oke, so banyak banget yang aku dapetin dan bahkan berbagi rasa juga di hari ini. Thank you Mbak Pishi dan terima kasih kamu sudah men-trigger aku. Sayangku, cintaku, I love you. Oke. So anyway, I think that's how proses untuk menjadi otentik tidak mudah, penuh dengan lika-liku, penuh dengan perjalanan yang kita bahkan juga nggak tahu seperti apa. Tapi yang perlu kamu lakukan kalau memang kamu menjadi otentik, hanya kamu yang sebenarnya bisa nge-guide diri kamu sendiri gitu. Whether or not you're in the right path, whether or not this is works for you. Jadi kita sebagai fasilitator mungkin hanya bisa nge-guide kamu ataupun bisa memberikan arahan, tapi Indian yang mau ngelakuin, yang bisa ngelakuin, yang mampu ngelakuinnya adalah kamu ketika kamu memang sudah percaya dengan diri kamu sendiri. Semoga kamu bisa mendapatkan inspirasi untuk memulai perjalanan itu ataupun terus meneruskan perjalanan itu karena kayaknya nggak selesai-selesai ya gitu. But anyway, di sini kita bersama gitu kan, pengen banget supaya lebih banyak circle-circle yang juga tentunya lebih otentik. Biar apa? Iya, kalaupun kita mau kolaborasi, kalaupun memang kita mau bikin event, ketemuan dan segala macam, memang bertemu dengan orang-orang yang sudah tahu dirinya dia sendiri. Yes. So, thank you so much Mbak Pishi Thank udah you. sharing. Anes dan Yasir udah ngajak aku, semoga bermanfaat. It's an honor to have you. Thank Dan you. kalau gitu aku Anes dan Yaser, kita pamit dulu dari Sapio Pato. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.